Ada yang untuk beasiswa? Oke, buat beasiswa S2 ke luar negeri, buat S2. Oke, jadi emang IELTS itu tuh perlu banget ya teman-teman kita latih sejak dini karena kalau misalnya teman-teman kebut semalam itu nggak akan bisa tercapai karena ternyata untuk listening aja contohnya ya, banyak banget section yang harus teman-teman kuasai. Nah, di sini ada keren banget yang nanti ngajarin teman-teman buat IELTS. Di sini ada bersama kita Kak Gita, yang nilai IELTS-nya tuh nggak main-main untuk listening 8,5. Jadi salahnya tuh cuman 1 atau 2 gitu ya, sampai 3 lah maksimal salahnya. Dari sekian banyak soal, ternyata salahnya cuman 3 dan dapat 8,5. Nah, berkat 8,5 ini nanti overall-nya tuh sangat-sangat didongkrak dengan nilai listening. Oke, coba klik satu teman-teman, chat satu di sini kolom chat kalau teman-teman mau juga dapetin IELTS 8,5 kayak Kak Gita. Wih, satu, semangat banget nih. Oke, keren banget teman-teman di sini pada semangat ya. Semoga nanti ilmunya bermanfaat. Oke, aku share screen dulu untuk materi pada malam hari ini. Oke, udah terlihat ya harusnya. Nah, pada malam hari ini teman-teman akan belajar bagaimana cara dapetin IELTS di listening-nya itu tuh 8,5. Jadi malam ini kita kebut kayak gitu. Jadi kita akan belajar detail, tapi kalau misalnya teman-teman mau banget belajar listening dengan harga yang sangat-sangat murah ataupun kelas-kelas yang lainnya, di sini kita juga ada menyediakan paket untuk listening bootcamp. Itu ada 3 pertemuan dimulai nanti tanggal 26 Februari sampai nanti kelarnya di 28 Februari. Dan harganya itu tuh mulai dari 49.000 aja teman-teman, dan yang paling mahal itu 135. Kalau teman-teman mau overall semuanya reading, writing, listening, speaking, nggak cuma materi tapi juga praktek, nanti juga teman-teman bisa dapetin dengan kelas seharga cuman 500 ribuan. Kalau teman-teman juga mau meningkatkan kapabilitas di bidang TOEFL ITP, khususnya di reading, dan di listening juga harganya dimulai dari 37.000 aja sampai 99.000, di situ ada 3 pertemuan. Kalau teman-teman mau kepo atau tanya-tanya, nanti bisa tanya di grup WhatsApp aja, nanti akan dikasih link pendaftarannya, karena kelasnya bentar lagi akan dimulai, yaitu Senin depan. Oke, tanpa waktu yang lebih lama lagi, sekarang kita akan mendengarkan materi langsung dari Kak Gita, biar teman-teman langsung dapat ilmunya di sini. Di sini udah ada Kak Gita bersama saya. Halo Kak Gita, apa kabar? Halo Kak Dila, baik. Kedengaran nggak suara saya? Oke. Kedengeran nggak? Kedengeran. Gimana kabarnya Kak Gita? Excited nggak sih mau sharing ke teman-teman di sini? Excited, nervous, semua campur, tapi mostly excited ketemu teman-teman semuanya yang semangat banget tentunya untuk belajar IELTS di sini ya Kak Dila ya. Nah, di sini tuh pertanyaan singkat aja, Kak. Makan apa sih kok bisa 8,5 untuk listening? Apa sih yang harus dilakukan? Makan makanan bergizi tentunya yang bikin kita nggak mules ya kalau waktu mau tes pagi-pagi itu. Ya yang sehat lima sempurna aja, nggak ada yang muluk-muluk kok Kak Dila, yang normal-normal aja. Oke, nah tanpa menunggu waktu yang lebih lama lagi kepada Kak Gita, dipersilakan untuk memberi materi yang luar biasa untuk kita semua. Amin. Thank you Kak Dila. Saya share screen ya. Atau ini aja. Oke.
Bentar ya teman-teman. Oke, selamat malam, good evening semuanya. Pertama saya mau terima kasih ya, karena ini antusias banget. Yang join tuh ada banyak sekali, lebih dari 73 orang di sini. Nanti kita course-nya santai aja, kira-kira 1 jam lebih kurang lah ya. Dan kita akan interactive session. Teman-teman nanti kalau misalkan ada pertanyaan atau ketika saya minta untuk jawab, bisa type in di chat ya. Oke, jadi langsung aja. Malam ini temanya How to Get an 8.5 in IELTS Listening Quick Strategy Class. Karena kelasnya lebih kurang cuma 1 jam ya. Obviously kita nggak akan bisa terlalu detail, tapi kita akan bahas kira-kira strategi apa saja yang paling banyak dipakai dan tentunya membantu saya untuk bisa dapetin skor 8,5 in IELTS. Oke, kita skip ya Kak Dila. Nah, agenda kita malam ini, yang pertama nanti kita akan jelasin IELTS listening overview. Jadi apa aja sih yang ada di listening, kira-kira apa yang teman-teman expect nanti akan lihat di tes listeningnya, dan ada task apa saja yang nanti akan dijawab. Yang kemudian adalah common struggles and mistakes, hal tersulit apa kira-kira yang menghambat teman-teman sekalian untuk jawab listening, dan kesalahan apa yang sering kita lakukan yang nantinya bisa mengurangi nilai atau bikin waktu kita habis di satu soal atau beberapa soal yang seharusnya tidak terjadi gitu. Selanjutnya nanti kita bahas key strategies for 8.5. Selanjutnya nanti ada mini practice session. Nanti kita coba jawab satu atau beberapa pertanyaan untuk IELTS-nya. Jadi kita akan latihan ya. Jadi penting banget untuk teman-teman simak nanti tipsnya, key strategisnya supaya nanti di akhir bisa jawab soal practice session-nya. Yang terakhir banget adalah Q&A. Jadi misalkan ada pertanyaan, boleh disimpan atau boleh di-type di chat. Nanti saya atau Kak Dila akan bantu untuk jawab sebisanya. Langsung aja teman-teman. Ini di IELTS listening itu ada 4 sections ya, yang tentunya dimulai dari yang paling gampang ke yang paling susah. Waktu untuk tes listening sendiri itu ada 30 menit. Jadi jawabannya nanti kita akan jawab semuanya dalam waktu 30 menit, plus ekstra 10 menit untuk kita pindahkan jawaban kita ke answer sheets-nya. Jadi di IELTS itu kita nggak nunggu soalnya selesai baru kita jawab, itu kita sambil dengar, sambil nulis jawaban kita di kertas. Bukan di kertas jawabannya, tapi nanti akan disediakan kayak kalau matematika kan ada kertas cakarannya gitu ya, setipe itulah. Selanjutnya nanti ada overall ada 40 questions. Nah, tipenya akan ada beda-beda nanti setelah ini kita bahas. Topik yang paling common atau yang paling biasa kita temukan itu nanti adalah conversation atau percakapan antara beberapa orang, lecture di kelas, ataupun discussions. Nah, what kind of text I will hear? Nanti di setiap listening IELTS itu ada beberapa section, dan semakin tinggi sectionnya, semakin lanjut sectionnya, nanti akan semakin susah. Nah, seperti apa sih mereka itu? Yang pertama biasanya ada conversation between two people. Ya, biasanya tuh finding out information about travel. Jadi general aja, pembahasannya general. Tipenya itu percakapan antara satu orang dan satu lainnya. Jadi 2 orang. Dialog yang nggak terlalu susah menurut saya ya. Nanti teman-teman kita akan pelatihan, tenang aja. Yang kedua ada monolog. Contohnya itu giving information about events in the community. Nah, kalau monolog itu biasanya berupa rekaman
kayak di radio atau pengumuman. Nah, nanti dari situ kita diminta jawab listening-nya berdasarkan apa yang dibicarakan oleh orang yang direkaman tersebut. Penting untuk teman-teman ingat tipe-tipe ini karena beda konteks akan beda juga vocabularies atau topik yang akan teman-teman jawab nanti. Itu penting karena akan apa namanya? Ya, vocabulary-nya nanti beda-beda ya. Selanjutnya ada conversation between 2 or 3 people in academic context. Biasanya tuh settingnya kayak di universitas, di kelas antara siswa ketemu dengan gurunya. Nanti bisa modelnya itu mereka entah tanya kapan akan ada ulangan, bagaimana dengan topik yang akan dibicarakan di presentasi minggu depan atau dan sebagainya. Nah, yang terakhir adalah monolog in academic context, yaitu berupa pelajaran atau lecture. Teman-teman kalau ada pertanyaan disimpan ya, nanti bisa ditanyakan. Oke. Task types-nya sendiri. Nah, tipe-tipe soalnya itu biasanya ada notes, summary, table, flowchart. Nanti dipilih biasanya di instruksinya di atasnya itu kita diminta untuk menjawab tidak lebih dari beberapa kata. Biasanya 1 kata, 2 kata, atau 3 kata. Nah, penting untuk kita ingat tidak boleh menjawab lebih dari kata yang ditentukan di instruksi IELTS-nya itu. Jadi itu harus dicatat baik-baik teman-teman. Yang kedua adalah multiple choice. Biasa pick answer A sampai D, biasanya ada juga yang A sampai E. Selanjutnya short answer questions. Sama juga penting untuk memperhatikan word limit. Antara itu dia 1, 2, atau 3 kata. Jangan sampai lebih. Selanjutnya sentence completion. Sama juga ada word limitnya. Labeling diagram, plan or map, choose between options given. Nanti ada kotak biasanya. Nah, teman-teman tinggal pilih di antara options tersebut. Selanjutnya, classification. Classify according to 3 different criteria A, B, or C. Biasanya di pertanyaan yang berbentuk classification ini akan ditanyakan berupa date, ya, tanggal, itu harus diperhatikan, nama-nama tempat atau nama orangnya, kemudian nanti tipe, nanti akan dijelaskan. Oke. Selanjutnya yang terakhir adalah matching. Pick possible answers in a box. Jadi nanti ada kayak 2 kotak, kita tinggal pilih yang di kotak sebelah kiri itu cocoknya yang di mana di kotak sebelah kanan. Jadi itulah. Ini nggak perlu diingat semuanya ya teman-teman. Ini cuma task type supaya nanti jangan kaget saat IELTS karena ada banyak sekali types-typesnya. Nah, sekarang untuk teman-teman coba kasih tahu saya kira-kira hal yang paling berat dirasa saat menjawab IELTS listening. Coba di-type di chat. Saat menjawab listening, untuk yang sudah pernah coba untuk tes listening, entah itu TOEFL atau IELTS, boleh. Kalau yang belum pernah IELTS, boleh kira-kira di TOEFL apa yang susah. Kalau yang udah pernah di IELTS, kira-kira apa yang susah. What is your biggest struggle? Misalkan waktu terlalu cepat, Kak Dila mungkin bisa bantu saya ya bacain beberapa aja deh. Oke, di sini ada beberapa
Ini ya teman-teman ya, pengalamannya ada yang dari accent, ada yang pronunciation, terus ada yang cepet banget ngomongnya ya, dari beberapa kata tuh kayak jadi nyatu, ada Heeh. yang accent British, terus satu huruf salah bener banget ya, jadi pas nulis katanya ada yang typo, spelling nama, selain cepet juga, oke kelamaan, ketinggalan nomor selanjutnya, isian yang di reading kok nggak ada pilihan, terus Oh, spelling, alfabet gitu ya. Jadi nomoran juga. oke, oke, let's stop there. Karena kalau kita sebut semuanya nggak ada endingnya ya, semuanya pasti punya struggle-nya masing-masing. Coba kita bahas beberapa. Nah, tadi ada yang nyebut waktu, ada juga yang mungkin nggak disebut secara ini ya, langsung, tapi mungkin ada yang ketrik sama distractor word. Selanjutnya, aksen itu penting. Pasti banyak yang struggle di sini. Terus juga yang paling banyak kita temui juga ada teman-teman yang tidak punya cukup waktu untuk memindahkan jawaban yang tadi dia cakar di paper yang disediakan ke dalam answer sheet-nya. Itu fatal ya teman-teman. Kita bahas dari yang awal, missing keywords because missing keywords because you read too slowly. Jadi di IELTS ini penting kita ingat yang dilihat dari listening itu kita harus bisa multitask. What do I mean by that? Multitask itu dalam artian selama kita listen, kita harus juga bisa menulis, kita harus bisa membaca. Jadi ada 3 hal yang harus kita lakukan di dalam waktu yang bersamaan. Oke, biasanya kita ketinggalan soal itu dan ngerasa, ih kok cepat banget sih lewatnya, tadi perasaan baru soal nomor 1, kok sekarang udah jadi soal nomor 2 ya, apa aku yang terlalu lama atau apa. Nah, biasanya itu karena kita melewatkan keywords-keywords penting yang di awal biasanya diinstruksikan untuk kita baca. Jadi, sebelum kita memulai listening itu, nanti instrukturnya akan bilang, read first. Jadi, kita dikasih soal, itu bisa kita baca dulu, keywords per keywords. Bagaimana cara kita menentukan keywords yang mana yang harus kita lihat? Nanti kita akan latihan ya teman-teman ya. Penting untuk baca dulu supaya nanti teman-teman bisa tahu jawaban yang mana atau keywords mana yang harus dicatat di papernya. Nah, yang kedua ini penyakit yang bahkan saya sendiri masih sering terkecoh ya. Getting tricked by distractors. Ada pengecoh-pengecoh yang disematkan di kalimat-kalimatnya, di dialog-dialognya, bahkan di soalnya sendiri, di jawabannya sendiri. Nah, itu kita bisa kebawa, kita bisa kehilangan poin di situ juga. Nanti kita akan latihan soal yang itu. Untuk British atau Australian atau American itu saya juga mengakui karena sebelum IELTS saya terbiasa dengan menjawab soal TOEFL, which is quite different karena di TOEFL nggak semuanya, tapi lebih sering itu pakai American accent. Saya sangat familiar dengan American accent. Jujur aja, waktu saya pertama kali tes IELTS itu sangat kaget karena wah selain dia pakai British accent, maybe not all of them, tidak semuanya, tapi kebanyakan itu pakai British accent, banyak kata yang pelafalannya otomatis beda dan kita bisa misunderstand saat nanti akan memilih jawaban ya. Nah, ini nanti kita bahas terus. Nah, using the 10 minutes transfer time wisely. Ya, ada 10 menit ekstra di akhir sesi untuk kita memindahkan jawaban kita, tapi seringkali itu disepelekan. Tidak boleh ya teman-teman. Bagaimana cara untuk kita bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya? Ada 4 strategi atau 5 strategi yang akan saya bahas. Yang pertama, predicting answers before listening. Predicting answers before listening ini bagaimana caranya? Ya dengan itu tadi, kita baca dulu jawaban atau answer sheet yang kita dikasih sama instrukturnya, dibaca dulu satu persatu. Biasanya
Per listening akan diberikan waktu beberapa saat untuk membaca 1-5, misalkan, atau 6-10. Sebisa mungkin familiarisasi diri kalian dengan yang tertulis di situ, sehingga nanti saat mendengarkan, oh, this is what they want from me, gitu. Ini yang harus saya catat. Bisa jadi itu berupa nama tempat, waktu, nama orang, dan jarak biasanya. Like berapa. Waktu itu terbagi dari jam dan juga berapa hours, minutes, kayak gitu ya. Nah, terus ada juga yang bisa ngilangin nilai kita itu biasanya untuk beginner suka lupa kalau ada limit kata yang diminta. Misalkan write no more than 2 words. What does this mean? Jadi no more than 2 words artinya maksimalnya adalah 2 kata. Jadi 3 kata itu tidak boleh ya teman-teman. Hanya 2. Itu perlu diperhatikan. Okay, next. Strategi nomor 2, skimming and scanning for keywords. Obviously, kita nggak boleh terlalu lama bacanya ya. Jadi itu semuanya serba cepat, tapi nggak boleh panik juga. Keep calm dan baca yang bisa kalian baca. Jadi harus di-highlight important words before listening. Kenapa tadi saya bilang konteks itu harus diingat? Nanti akan berguna saat kalian cari keywordnya. Misalkan kalau settingnya itu di taman, biasanya keyword apa saja yang akan ada di sana, entah itu lake-nya, entah itu tree, entah itu lapangannya, pokoknya tempat atau benda-benda yang familiar dengan taman. Atau di kelas, misalkan kalau di kelas itu kan biasanya ada ruangan kelas, di universitas maksudnya, atau di sekolah itu bakal ada ruang kelas, akan ada hallway, akan ada lecture room, dan sebagainya ya. Fokus on names, numbers, locations, dan juga tanggal, waktu. Nah, yang ketiga, recognizing distractors. Distractors ini pengecoh. IELTS itu suka banget ngecoh kita semuanya. It loves to trick you. For example, speakers say, I was born in 1990. Oh no, actually 1991. Nah, biasanya itu kita terkecoh. Kalau nggak pinter-pinter denger atau nggak konsen, itu bisa aja kita nulis 1990. Dan itu jawaban yang salah. Pengecohnya ya seperti itulah ya. Strategi number 4, yang tadi bilang, accent-nya Kak, British atau American atau apa. Nah, yang ini tuh nggak ada shortcut-nya, itu obviously harus dilakukan pembiasaan. Belajar untuk membedakan pelafalan kata di aksen-aksen yang berbeda. Contoh yang paling sederhana, misalkan bilang paper, kalau di American, hey pa, gitu, kalau di United Kingdom English, British English, atau bahkan Australian English. Caranya bagaimana kalian harus biasakan diri untuk dengar atau nonton, lakukan apa aja yang menurut kalian bisa ngebantu. Sumber-sumber yang biasanya saya pakai itu news, bisa di BBC, bisa di BBC untuk British ya, BBC, di TED Talks atau di podcast, atau kalau yang senengnya yang lebih fun mungkin bisa nonton series yang dari United Kingdom kayak Bridgerton. Ada yang pernah nonton Bridgerton di sini? Ya mungkin mereka lebih old English gitu ya, tapi itu sedikit banyak membantu membiasakan kuping kalian dengan British accent. Pokoknya harus dibiasakan. Okay. Nah, yang kelima, note taking techniques. Karena semuanya harus serba multitasking. Dengar, baca, nulis, ya kan? Nah, nulisnya jangan semuanya ditulis, jangan sekalimat full. Kalian harus biasain nulis pendek-pendek aja. Kalau misalkan flights to London at 8 a.m. not 10 a.m. Kayak tulis aja flight London 8 not 10. Kayak pinter-pinternya kalian bisa ditulis silang, atau kayak kalau sekarang di meme gitu kan
8 AM-nya centang, 10 AM-nya silang, kayak gitu aja. Bagaimana pokoknya yang memudahkan kalian. Yang penting jangan tulis full sentence, karena nanti mereka akan terus lanjut. Tidak ada pause, tidak ada pengulangan. Jadi harus ditulis secepat mungkin. Gitu. Selanjutnya apa ya? Oh. Nah, selanjutnya kita akan ada mini practice session. Nah, sebelum kita lanjut, saya mau ngajak teman-teman untuk menyiapkan satu kertas, one piece of paper, and one pen atau pensil, doesn't matter. Satu pulpen, satu pensil, atau pokoknya satu kertas untuk kalian nanti bisa nulis jawabannya. Yuk, disiapkan. Kalau sudah, tolong ketik satu ya di chat. Kita akan coba untuk latihan soal. Nanti saya akan play short IELTS audio clip. Akan kurang dari 5 menit, but it will give you kayak gambaran gimana sih tes IELTS listening itu gitu. Sudahkah? Kayaknya masih ada yang butuh waktu deh Kak Gita. Ini baru 3 orang nih yang udah ready. Teman-teman Oh, ditunggu 1 menit lagi kali ya, sambil mencari boleh. pulpen dan kertasnya. Anything, mau pakai iPad-nya kek, mau pakai HP. Saya saranin sih ini ya, kertas ya supaya terlatih, supaya terbiasa. Kayak mock test gitu, kita coba. Udah. Kalau sudah, tolong ketik satu di chat box ya. Selama nunggu kita ingetin teman-teman kali ya Kadila soal IELTS Bootcamp-nya. Karena ini sessionnya yang free gitu kan, cuma 1 jam. Otomatis kita nggak bisa bahas terlalu detail. Padahal di IELTS listening itu ada banyak sekali sections. Setiap sections itu beda pembahasannya. Pembahasannya Halo. beda-beda. Boleh. Yep. Sectionsnya masing-masing beda dan cara jawabnya otomatis juga akan beda gitu ya. Jadi teman-teman bisa juga join yang bootcamp, itu kita ada paket 1, 2, dan 3. Yang paket 1 otomatis 1 hari, yang paket kedua 2 hari, yang paket ketiga itu 3 hari. Paling intens, paling banyak, paling lengkap ya otomatis yang 3 hari ya Kadila ya. Bener. Nah, kan pada malam hari ini teman-teman dapat insight apa itu IELTS listening dari awal ya, tadi penjelasannya, terus common mistakes. Itu kalau misalnya teman-teman ketinggalan juga nanti akan di-share materi dan recordingnya di teman-teman yang ngambil kelas paket bootcamp beserta intensive class. Jadi nanti pas masuk kelasnya langsung aja ke materi kayak gitu, dan udah dapat recording dari pertemuan pada malam hari ini beserta nanti pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, kayaknya udah banyak banget yang ready. Sambil teman-teman mungkin lihat linknya atau mungkin nanti bisa chat personal aja atau yang ada di kolom chat, itu boleh banget. Tapi sekarang berhubung teman-teman udah ada kertasnya dan pulpennya, boleh kita langsung praktis aja. Oke, looks like everyone's ready. Nah, di slide selanjutnya. Ya. Jadi ini contoh listening IELTS yang saya ambil dari British Council, itu tes lembaga resminya ya, yang biasanya mengadakan IELTS test di Indonesia. Jadi nanti setelah saya selesai ngomong, saya akan play audionya, teman-teman konsentrasi. Di situ nanti akan ada apa namanya instructionnya, nggak usah khawatir. Pokoknya yang penting teman-teman listen dan siapin pensilnya atau pulpennya dan kertasnya. Jadi ingat, listen, read dulu, listen, and then write. Oke.
I'm gonna start now. Test 1. You will hear a number of different recordings, and you will have to answer questions on what you hear. There will be time for you to read the instructions and questions, and you will have a chance to check your work. All the recordings will be played once only. The test is in 4 sections. At the end of the test, you will be given 10 minutes to transfer your answers to an answer sheet. Now turn to Section 1. Section 1. You will hear a conversation between a clerk at the inquiries desk of a transport company and a man who is asking for travel information. First, you have some time to look at questions 1 to 5. You will see that there is an example that has been done for you. On this occasion only, the conversation relating to this will be played first. Good morning, Travel Link. How can I help you? Good morning. I live in Bayswater and I'd like to get to Harbour City tomorrow before 11 a.m. Well, to get to Bayswater... No, I live in Bayswater. My destination is Harbour City. Oh, sorry, right. So that's Bayswater to Harbour City. Are you planning to travel by bus or train? The man wants to go to Harbour City, so Harbour City has been written in the space. Now we shall begin. You should answer the questions as you listen, because you will not hear the recording a second time. Listen carefully and answer questions 1 to 5. Good morning, Travel Link. How can I help you? Good morning. I live in Bayswater and I'd like to get to Harbour City tomorrow before 11 a.m. Well, to get to Bayswater... No, I live in Bayswater. My destination is Harbour City. Oh, sorry. Right, so that's Bayswater to Harbour City. Are you planning to travel by bus or train? I don't mind really, whichever option is faster, I suppose. Well, if you catch a railway express, that'll get you there in under an hour. Let's see. Yes, if you can make the 9:30 a.m. express, I'd recommend you do that. Great. Which station does that leave from? Helendale is the nearest train station to you. Did you say Helensvale? No, Helendale. That's Helendale. What's the best way to get to the Helendale station then? Well, hang on a minute while I look into that. Now, it seems to me that you have 2 options. Option 1 would be to take the 7:06 bus from the Bayswater Shopping Centre to Central Street. When you get there, you transfer to another bus which will take you to the station. Or the second option, if you don't mind walking a couple of kilometres, is to go directly to Central Street and get straight on the bus going to the train station. Okay, which bus is that? The 792 will take you to the station. I guess the walk will be good for me, so that might be the better option. What time do I catch the 792? There are 2 buses that should get you to the station on time, one just before 9 o'clock and one just after. But look, at that time of the morning, it might be better to take the earlier one, just in case there's a traffic jam or something. The 8:55 is probably safer than the 9:05. Yeah, I don't want to miss the train, so I'll be sure to get on the 5 to 9 bus. Before you hear the rest of Okay. Test 1, Oops. you will hear a number of different recordings. Oke. Udah. Semuanya berhasil jawab kah? Apakah ada yang kosong? Answer sheet-nya. Coba kalau misalkan udah lengkap semuanya, udah selesai. Ya, udah selesai semua sih. Coba ketik 1 di chat. Setelah semuanya udah, kita coba bahas satu persatu.
Oke, 1, 2, 3, 4. Yang ready untuk kita bahas, coba ketik 1. It's okay kalau semuanya nggak berhasil jawab, all 5, it's okay. Namanya juga ini kita latihan dan teman-teman mungkin ada yang baru pernah lihat sama sekali IELTS, it's okay. Just kalau sudah ready untuk kita bahas, ketik 1 semuanya supaya saya tahu semuanya nih at least mendengarkan tadi IELTS-nya. Oke, keep it coming guys. Oke, kita mulai dari question number 1. Express train leaves at, coba diketik jawabannya. Saya mau lihat teman-teman di situ jawab aja. Kadila juga boleh loh, partisipasi. Saya lihat Kadila juga mencatat-catat. Silahkan dijawab. Ketik di chat ya, kira-kira jawabannya teman-teman di sini apa? Express train leaves at bla bla bla. Please type your answer. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. I mean, technically ada yang salah di jawabannya, tapi untuk di sesi latihan ini, please don't be shy, nggak usah malu-malu. Nggak ada hukuman untuk yang jawab salah. Diketik aja, supaya nanti saya tahu nih teman-teman strugglingnya kira-kira di mananya setelah sudah dengar IELTS testnya. There are 69, 68 people. Bisa yuk. Jawabannya di sini ada yang 9:30 a.m., 9:30, 1300, 3 a.m. Oke. Masihkah? Udah, oke. Nah, yang kedua sekarang. Kita akan bahas di akhir ya, setelah semuanya dijawab. Yang kedua, nearest station is apa? Nearest station, stasiun terdekat. Namanya mungkin atau apanya? Coba diketik. Ya, baru satu yang jawab. Yuk, yang lain apa? Mhm. 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 Oke, udah jawab ya. Nomor 3, number 706, bus goes to. Jadi kalau di percakapan atau real world itu orang nggak semuanya nyebut 70 gitu, nggak. Ada yang bilang O, zero itu diganti dengan O. Ya, itu kan Central Market, Shopping Center, Central Street, Shopping Center, Central Street. Oke. Lanjut, nomor 4. Number blah 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 bus goes to station. Okay. 7, 8.
702, 792, 782. Okay, 7978. Alright. Next, terakhir. Earlier bus leaves at 09. Okay. Earlier bus leaves at 8:55, 9 o'clock. Sudah, oke. Okay. 8:45, 8:35, 9. Sudah? Are we ready to answer? Okay, time's ticking. Kita jawab aja ya. Oke, mulai dari yang pertama. Nah, dari jawabannya di situ aja, dari clue-nya di situ, express train leaves at, otomatis di situ kita harus tulis waktu, ya. Oh ya, sebelum itu, coba lihat di atas, questions 1 to 5. Complete the notes below. Instruction-nya dibaca, write no more than 2 words and or a number for each answer. Jadi maksimal di jawaban kalian itu tidak lebih dari 2 kata, ya. Tidak lebih dari 2 kata dan nomor untuk setiap jawaban. Nah, kalau ada yang tulis 1 kalimat full, tolong. Ya, nanti kalau misalkan kalian jawab di real test, jangan dijawab penuh ya. Penting banget untuk teman-teman perhatiin ini. No more than 2 words. Atau nanti biasanya ada no more than 1 word, no more than 3 words. Macam-macam. Nah, yang nomor 1, express train leaves at, otomatis di situ waktu ya. Yang kedua, nah belum kasih jawabannya nih. Nearest station is, nearest station berarti itu nama tempat. Otomatis nanti yang teman-teman tulis tempat. Jadi sambil listening itu kalian, oh ini tempat nih yang saya harus tulis. Kalau yang pertama tadi, oh ini waktu nih yang saya harus dengar, perhatiin baik-baik itu jamnya, gitu kan. Yang ketiga juga sama nih. Number 706 bus goes to, pergi ke, berarti ekspektasinya tempat dong. Yang kalian diminta untuk tulis di situ adalah tempat. So while you listen to number 3, tempat yang harus ada di, that you have to keep in mind. Nah, nomor 4, number bla 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 goes to station. Itu udah jelas ya, number berarti nomor berapa, nomor bus berapa yang akan pergi ke stasiun. Cluenya ada 2, nomor dan ke stasiun, karena tujuannya di situ ada lebih dari 1 dong. Ada yang ke station, ada ke shopping center, macam-macam. Yang terakhir, earlier bus leaves at. Saya kira tadi di listeningnya itu lumayan jelas ya, si mbaknya itu emphasize atau menekankan earlier, dan di situ ada waktu yang setelah dia ngomong earlier ada waktu tertentu yang dia sebut. Jadi semoga itu jadi clue yang jelas untuk pertanyaan selanjutnya. Oke. Ready for the reveal? Ya. Berapa orang yang dapat jawaban benar semuanya? Oke, 9:30. Express train leaves at 9:30. Boleh dicatat dulu jawaban yang benar, nanti kita balik lagi untuk sambil denger ya. It's okay, kita lewat sedikit waktunya nggak apa-apa kan, Kadila? Yang pertama 9:30. Yang kedua, nearest station is Helendale. Yang ketiga, Central Street. Yang keempat, 792, 792. Oke, yang terakhir, 8:55. Coba teman-teman yang dapat jawaban 1 benar siapa? Coba ketik 1.
Yang jawabannya 1 benar siapa? Yang jawabannya 2 benar siapa? Ketik 2 dan seterusnya. Kalau benar 3, 3, kalau benar 4, 4, kalau benar 5, 5. Coba diketik. Oke, ada yang 1, nggak apa-apa. It's okay. Setidaknya ada 1 kan? 2, 2. FYI, ya sesuai nama course-nya Kak Dila, FYI, for your information, untuk bisa dapetin skor 8,5, kalian harus benar jawab. Kan overall pertanyaannya soalnya ada 40 ya. Setidaknya teman-teman harus jawab 37 sampai 38 soal benar. Itu baru bisa dapat 8,5. Ya. It's okay, ini baru section pertama ini. Oke, mostly punya dapat 2 benar ya. Oke. Good. That's okay. Nah, coba kita putar balik lagi. Kita coba sebentar. Kita ke belakang sambil kita mendengarkan clue-nya apa aja coba. Ready? Yang pertama tadi kan kita nggak jawab dari awal ya, karena instruction-nya bilang kalau di situ ada example question. Jadi cara kamu jawab adalah seperti di contoh. Ya, jadi jangan panik dari awal gitu. Test 1. You will hear a number of different recordings, and you will have to answer questions on what you hear. There will be time for you to read the instructions and questions, and you will have a chance to check your work. All the recordings will be played once only. Sorry. Yan. You will have to answer questions on what you hear. There will be time for you to read the instructions and questions, and you will have a chance to check your work. All the recordings will be played once only. The test is in 4 sections. At the end of the test, you will be given 10 minutes to transfer your answers to an answer sheet. Now turn to section 1. Section 1. You will hear a conversation between a clerk at the inquiries desk of a transport company and a man who is asking for travel information. First, you have some time to look at questions. Jadi settingnya, tempatnya mereka ini adalah di travel company. Atau kalau misalkan di sini ya tempat travel, tempat beli tiket gitulah ya. Yang berdialog di sini adalah orang yang staff di travelnya dan salah satu customer-nya. Itu settingnya. 1 to 5. Nah, lumayan lama kan waktunya, kayak kalian diberikan waktu untuk jawab, untuk baca nih, semua yang kalian bisa baca di question 1 sampai 5. Quite some time. Coba diingat, leaves at, ingat waktu, ingat tempat, dan lain sebagainya. Karena setiap dia lanjut ke pembahasan selanjutnya, nanti akan ada nih kata yang familiar seperti train express, station, misalkan bus number, dan lain sebagainya. You will see that there is an example that has been done for you. On this occasion only, the conversation relating to this will be played first. Good morning, Travel-Link. How can I help you? Good morning. I live in Bayswater and I'd like to get to Harbour City tomorrow before 11 a.m. Well, to get to Bayswater, No, I live in Bayswater. Nah, di situ kan itu salah satu pengecoh teman-teman. Ini the guy or the man pengen tiketnya itu dari Bayswater ke Harbour City. Sementara si clerknya yang di desk ini nyebut, oh kalau mau ke Bayswater dari Harbour City, enggak, saya tinggal di Bayswater, mau ke Harbour City. Biasanya ini kita terkecoh, oh
dia maunya kemana tadi? Dia mau ke Bayswater ya. Kalau kita dalam keadaan panik dan tidak konsentrasi untuk memperhatikan, biasanya kita bisa tiba-tiba jawab Bayswater. Padahal yang diminta itu Harbour City. Seperti itu contoh dari pengecoh yang saya bahas tadi. My destination is Harbour City. Oh, sorry, right. So that's Bayswater to Harbour City. Are you planning to travel by bus or train? The man wants to go to Harbour City, so Harbour City has been written in the space. Now we shall begin. You should answer the questions as you listen, because you will not hear the recording a second time. Yep, get ready. Listen carefully and answer questions 1 to 5. Good morning, Travel-Link. How can I help you? Good morning. I live in Bayswater and I'd like to get to Harbour City tomorrow before 11 a.m. Well, to get to Bayswater... No, I live in Bayswater. My destination is Harbour City. Oh, sorry. Right, so that's Bayswater to Harbour City. Are you planning to travel by bus or train? I don't mind really, whichever option is faster, I suppose. Well, if you catch a railway express, that'll get you there in under an hour. Di situ kan ada an hour ya. Kita kayak, oh tadi waktu ya yang diminta. Pasti nanti kalau nggak merhatiin bisa aja teman-teman jawab an hour. Tapi patience, nanti akan ada Let's see. waktu selanjutnya. Yes, if you can make the 9:30 a.m. express, I'd recommend you do that. Oke, langsung ada 9:30 a.m. express. I'd recommend you to do that. Jadi express train leaves at 9:30 a.m. Jawabannya ditulis 9:30. Udah itu aja. AM-nya masih bisa. Kalau misalkan teman-teman ada yang nulis AM juga masih boleh. Tapi jangan ditulis express train leaves at 9:30 a.m. bla bla bla. Jangan lebih dari 9:30 pokoknya ya. Great. Which station does that leave from? Helendale is the nearest train station to you. IELTS itu bisa mengecoh, tapi biasanya juga dia ngebantu kita. Kalau kita dengar di awal kayak which station does that leave from, yang cewek bakal bilang Helendale, kayak gimana tuh spellingnya, tapi ternyata nanti diminta klarifikasi sama si the man, the inquirer. Did you say Helensvale? No, Helendale. That's Helendale. What's the best way? Yang dia perjelas itu adalah jawabannya. Karena tadi si man ada jawab Helensvale. Nah, takutnya nanti teman-teman ngira itu jawabannya. Tapi kan diperjelas lagi sama clerknya dengan cara di-spell satu-satu hurufnya. Nah, teman-teman juga harus latihan ya ABCD-nya nanti. Coba familiarisasi dengan alfabet ABCD, dilatih-latih aja. Karena akan ada banyak spelling selama listening. Nggak banyak sih, ada beberapa. It will help. To get to the Helendale station then. Well, hang on a minute while I look into that. Now, it seems to me that you have two options. Option 1 would be to take the 7:06 bus from the Bayswater Shopping Centre to Central Street. Nah, disitu kan, walaupun dia sebut ada dua option, tapi karena dia sudah sebut, di sini kan ada clue-nya. Number 706 bus goes to. Nah, dia sebut ada dua option, tapi dia sudah menyebutkan number 706 tujuannya ke mana tadi? Central Street. Nah, itu langsung dicatat aja, jangan ditunggu lagi. Pokoknya semuanya dicatat. When you get there, you transfer to another bus, which will take you to the station. Nah, itu kan ada dua tempat pengecoh. Or the second option, if you don't mind walking a couple of kilometres, is to go directly to Central Street and get straight on the bus going to the train station. Okay. Which bus is that? The 792 will take you to the station. I guess the walk will be good for me, so that might be the better option. What time do I catch the 792? 792, bos. Itu quite straightforward ya. Karena tadi yang 706 ke mana? Central Station. Sementara dari Central Station ada bus yang langsung ke stationnya, ke train
train stationnya. Dan itu adalah 792. There are two buses that should get you to the station on time, one just before 9 o'clock and one just after. But look, at that Ya, tadi ada yang jawab kan before 9 o'clock gitu. Sementara ada 2 bus. Coba time of the diperhatikan. morning, it might be better two will take you to the station. I guess the walk will be good for me, so that might be the better option. What time do I catch the 792? There are two buses that should get you to the station on time, one just before 9 o'clock and one just after. But look, at that time of the morning, it might be better to take the earlier one, just in case there's a traffic jam or something. The 8:55 is probably safer than the 9:05. Ya, jadi ada yang before 9 o'clock, ada yang after 9 o'clock. Tapi dia emphasize di situ kan, earlier bus. Dan di situ sudah ada clue-nya juga di answer-nya. Earlier bus leaves at. Kalau misalkan kalian main nalar juga, yang mana lebih dulu sebelum 9 o'clock atau sesudah 9 o'clock? Otomatis itu yang before 9 o'clock, which is 8:55. Ya, teman-teman, jawabannya Yeah, I seperti don't want to itu. miss the train. So Catatan, ini adalah yang awal. Jadi semakin nambah nanti soalnya, semakin progres, akan semakin tricky dan semakin susah. Kuncinya nggak usah panik, calm down, catat clue yang kalian bisa temukan, dan sebelum kalian mulai tes itu harus dibiasakan listening. Dibiasakan listening dengan news, atau itu drama, lagu, pokoknya percakapan apapun yang kalian bisa temuin. Nah, adakah pertanyaan dari setelah kita jawab jawaban ini? Kita jawab, kita latihan soal, mungkin teman-teman ada pertanyaan. Oke, ini ada satu. Kak, maaf izin bertanya. Jadi kalau question number 5 saya jawabnya before 9 bukan 8:55, itu bisa nggak ya? Oke. Coba ya, kita lihat ke belakang lagi. Karena di sini jawab apa? Yang diminta di soalnya itu coba dibaca lagi ya. Earlier bus leaves at. Kalau sudah ada at di situ, tergantung konteksnya. Kalau di sini konteksnya waktu ya, teman-teman. Jadi before 8:55. Lebih tepat adalah 8:55 karena di situ sudah disebut waktunya. Kecuali 8:55-nya itu tidak disebutkan. Jadi jawaban yang lebih tepat itu dipilih, ya. Kalau misalkan 8:55 dalam konteks lain tidak disebutkan, mungkin kamu bisa jawab before 9. Tapi di sini konteksnya dia disebutkan ya waktu yang aslinya, waktu yang lebih tepatnya disebutkan. Jadi jawabannya yang itu aja. Jadi tidak bisa nego. Begitu. Next. Thank you, Radila. Ada lagi kah? Sama-sama. Any other question? Nggak berkaitan dengan listening IELTS apa? Latihan listeningnya juga nggak apa-apa. Mungkin yang sebelum-sebelumnya kalian ada pertanyaan, atau mungkin tentang FYI course free IELTS class yang IELTS class yang lain kayak bootcamp dan lain-lain, boleh ditanya juga. Yuk Kalau- teman-teman, mumpung nih Kak Gita masih ada, siapa tahu teman-teman mau tanya seputar bahasa Inggris atau mungkin spesifik ke IELTS maupun TOEFL, boleh banget ya. Yep.
Oke, mungkin aku deh nanya ke Kak Gita. Kak Gita, proses belajar untuk dapetin IELTS listening 8,5 itu tuh berapa lama sih belajarnya dan seberapa sering latihannya? Oke, thank you Adila. Itu balik lagi ke orangnya ya. Kalau misalkan orangnya itu pernah udah familiarize themselves dengan TOEFL misalkan, atau bahasa Inggrisnya sudah mahir, mungkin akan makan waktu yang lebih sedikit ya. Tapi kalau misalkan dari beginner, contohnya saya kan juga award di LPDP ya, sama kayak Kak Dila. Nah, waktu itu kita ada option untuk milih course yang 3 bulan atau yang 6 bulan sesuai dengan skornya kita. Kalau saya sendiri waktu itu makan waktunya 3 bulan, Kak Dila. Karena itu yang disediakan. Tapi jangan khawatir, kalian juga bisa kok itu lebih cepat. Dalam 1 bulan bisa, asalkan lebih intensif ya, misalkan seminggu 3 kali, seminggu 4 kali, dan itu dilakukan berulang-ulang. Intinya kalian familiarisasi diri dengan apa namanya, IELTS itu ada berapa section. Setiap section itu apa aja, misalkan IELTS, reading, writing, dan speakingnya nanti apa aja yang harus dijawab. More or less sebulan, asalkan intensif, atau kalau misalkan terhalang dengan waktu, misalkan ada yang kerja atau ada yang kuliah 3 bulan, atau kalau misalkan sangat beginner banget, ya ada yang sampai 6 bulan, itu tergantung. Nanti kalau misalkan kalian mau tes, akan ada dikasih needs analysis di awal, kalian diukur kemampuannya sejauh apa, dan nanti akan ditentukan sebanyak apa kalian atau selama apa IELTS course yang kalian harus ambil, seperti itu. Macam-macam ya Kak Dila. Oh, ada lagi nih kayaknya pertanyaan. Kak, oh yang ini duluan. Untuk penulisan waktu AM dan PM itu optional ya Kak, nggak wajib, yang penting angkanya. Iya, biasanya dia optional. Tapi nanti ada juga soal yang membedakan, kayak di dialognya itu akan nyebutin waktu pagi atau siang atau malam gitu. Nah, dari situ penting untuk kalian bedain AM atau PM-nya. AM itu dari jam 12 malam lewat sampai ke sebelum jam 12 pagi. Untuk PM-nya dari siang ke malam, untuk AM-nya dari malam ke pagi gitu ya. Dibedakan itunya aja. Oke. Lanjut. Prefer TOEFL atau IELTS, melihat kemampuan saya yang agak kurang di speaking dan target saya ini LPDP univ dalam negeri. Kalau dalam negeri biasanya diminta TOEFL ya Kak Dila ya TOEFL. Tergantung kebutuhan ya teman-teman. Kalau IELTS biasanya itu untuk yang pengen daftar ke luar negeri. Di dalam negeri juga ada yang mungkin tempat kalian ngelamar kerja itu minta IELTS. Nah, itu bisa IELTS diambil. Tergantung kemampuan juga. Gitu. Dan nggak usah khawatir, jangan mikir IELTS itu otomatis bakal lebih susah. Mungkin in some parts karena dia ada speakingnya, tapi nggak selalu gitu kok case-nya. Karena setiap lembaga atau universitas itu minta standarnya beda-beda. Ada yang dari kalau di luar negeri itu 6,5 itu overall udah bisa kok daftar di luar negeri. Kalau di dalam negeri mungkin ada yang mulai dari 5,5 sampai 6,5, macam-macam. Tinggal dilihat nanti requirement-nya kampus atau tempat kerja kalian seperti apa ya, teman-teman. Yang mana lagi nih Kak Dila? Pertanyaannya, coba. Oke, aku cek lagi ya pertanyaannya. Kak, gimana cara kakak mengatur waktu pengerjaan IELTS untuk semua soal? Kan nggak cuma soal listening aja. Gimana tuh Kak Gita? Jadi nanti dia akan diberi per ini ya. Kan yang awal itu bakal kita akan dikasih listening lebih dulu, dan itu waktunya sekitar 30 menit plus 10 menit. Kalau itu sudah selesai, baru akan dikasih ke reading. Jadi nggak akan overlap, nggak apa ya,
Bukan kita yang ngatur waktunya di awal, kecuali nanti sudah masuk ke reading dan writing. Cara ngatur waktunya itu saya nggak saya limit ya, misalkan satu soal itu nggak lebih dari 2 menit misalkan. Karena kalau misalkan saya merasa itu sudah lebih dari 2 menit, saya mendingan skip satu soal. Ini nggak berlaku di listening ya, listening harus sambilan soalnya. Kalau di reading itu, kalau misalkan saya rasa, oh kebanyakan nih waktunya di dalam satu soal aja, saya akan skip. Nanti bisa balik lagi setelah saya jawab yang lainnya. Pengalaman pribadi kemarin itu saya jawab pertanyaannya itu bahkan dari belakang ya, dari bawah banget. Karena yang di awal-awal tuh saya masih kayak belum kalem, masih panik gitu, ini jawabnya gimana. Jadi saya mulai dari bawah dulu, itu nggak apa-apa ya. Pilih yang mana menurut kalian bisa jawab lebih mudah aja. Gitu. Oke, apakah masih ada pertanyaan lagi? Kayaknya udah nggak ada ya. Oke, kita lanjut ya. Karena udah nggak ada. Nah, yang terakhir, frequently asked questions. How can I improve if I struggle with accents? Tadi kita udah bahas ya. Jadi kalau mau improve, biasakan diri untuk dengar dulu aksen tersebut supaya kalian bisa bedain. Oh, ini British. Oh, ini American. Oh, ini Australian. Di dunia ini ada banyak sekali aksen, apalagi kalian sudah pergi ke luar negeri. Gak cuman British, gak cuman American, gak cuman Australian. Bahkan di UK sendiri pun itu ada banyak sekali. Kayak Kadila kan di Scotland. Kalau saya di Englandnya di Manchester, itu kalau saya pergi ke Scotland, beda lagi. Sound, pronunciation. Nah, intinya itu dibiasain aja, teman-teman. Boleh dari berita, kayak BBC News, itu kalian biasain dengar. Boleh juga dari drama mungkin. Anything that makes you fun untuk belajarnya. Enggak. Kuncinya jangan nganggap ini belajar atau hal yang kayak harus dituntut gitu ya. Try to enjoy the process. Insya Allah nanti itu bakal lebih cepat masuk. How do I manage time during the test? Like I said, pilih kalau listening, manage time-nya itu mungkin di waktu terakhir ya, saat transferring ke answer sheet-nya. Usahakan jangan terlalu lama gitu. Kalau misalkan di part-part lain kayak reading dan lain-lain, itu kayak yang saya bilang tadi, kalau sekiranya salah satu soal itu terlalu susah, kalian boleh jump ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Nah, yang terakhir, nggak kalah penting ini teman-teman, karena kita biasanya pakai ini kan, IELTS itu ada yang paper based, ada yang computer based. Kalau paper based itu kalian pakai tulisan sendiri, pakai pulpen, pakai pensil sendiri. Nah, kan nggak semua kita dikasih tulisan yang bagus ya. Biasanya itu kayak susah dibaca. Tipsnya adalah kalian pakai capital letters atau huruf kapital semuanya untuk lebih jelas, lebih clear. Itu ya. Nggak wajib, tapi akan lebih baik kalau kalian tulis di capital letters. Begitu, teman-teman. Ini akan menutup sesi kita malam hari ini. Senang ketemu sama teman-teman semuanya. Semoga sesi ini bermanfaat ya, teman-teman. Jangan lupa keep in touch sama Kadila untuk course selanjutnya, entah itu yang free ataupun yang berbayar. Insya Allah semuanya akan bermanfaat ya Kak Dila ya. Sukses untuk teman-teman apapun tujuannya, entah itu untuk melamar kerja ataupun melamar beasiswa. Good luck. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Kak Gita untuk materinya yang daging banget ya teman-teman. Jadi nggak cuma orang-orang yang udah punya kemampuan dalam IELTS, tapi juga tadi kita diajarin, oh IELTS ini loh bedanya sama TOEFL. Terus ternyata di listening banyak banget partnya. Dan malam ini kita cuma belajar yang part A teman-teman. Nanti makanya kalau teman-teman ikut yang kelas bootcamp, itu tuh semua partnya akan kita bahas. Dan bahkan tuh sampai bagian terakhir, nanti ada materi, ada juga untuk praktisnya. Kalau teman-teman mau belajar TOEFL maupun IELTS, feel free tanya-tanya lagi sebelum nanti ketinggalan soalnya penyakitnya kemarin ya. Yang kelas
TOEFL Structure and Written Expression itu udah dibuat, tapi ternyata pas abis kelas banyak banget yang minta live class lagi, kayak gitu. Jadi daripada teman-teman nyesel ngerasa kelasnya nggak dibuka lagi, karena kita jarang banget buka kelas karena mengutamakan kualitas. Jadi feel free aja untuk daftarkan sekarang, dan khusus teman-teman yang daftar pada malam hari ini akan mendapatkan diskon sebesar 10%. Jadi kayak gaskan sekarang teman-teman sebelum menyesal. Iya, terima kasih teman-teman. Selamat beristirahat dan selamat malam minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.